Halo semuanya, di video kali ini menceritakan alur dari anime yang berjudul Charlotte yang rilis tahun 2015. Penasaran? Langsung saja ke alur animenya. Menceritakan Yu Otosaka yang mempunyai kemampuan bisa merasuki tubuh seorang dalam waktu 5 detik. Dalam waktu itu, Yu bisa melakukan apapun di tubuh yang ia rasuki. Bahkan sampai ia melakukan hal curang untuk masuk ke SMA yang elit dan mendapatkan peringkat tertinggi. Yu berencana mendekati perempuan top yang ada di sekolah, yaitu Yumi Shirayanagi, dengan cara menyelamatkan Yumi ketika hampir ditabrak oleh sebuah truk. Rencana Yu pun berhasil membuat dia bisa berdua dengan Yumi makan bersama. Enak banget ya. Keesokan harinya, Yu dipanggil ke ruang OSIS bahwa ada yang melaporkan bahwa Yu menyontek saat ujian berlangsung. Kalau jawabannya tidak sampai 90% benar, berarti Yu tidak bersalah. Kalau menolak, Yu akan langsung dikeluarkan di sekolah. Yu menjadi panik dengan perkataan tersebut. Mau nggak mau, dia harus menggunakan kemampuannya melihat jawaban yang dipegang ketua OSIS. Tapi saat Yu merasuki tubuh ketua OSIS, lalu merobeknya. Tiba-tiba ada seseorang di samping Yu yang sedang merekam. Dia adalah ketua OSIS dari sekolah lain, Tomori. Tomori membeberkan kecurangan Yu yang bisa merasuki tubuh seseorang. Yu hanya bisa kabur, terus berlari menjauh dari mereka. Ketika sudah lelah, tiba-tiba ada seseorang yang terus mengejar Yu yang bernama Takajo. Dia bisa bergerak dengan cepat sampai membuat Yu tertangkap jauh ke udara. Setelah menangkap Yu, mereka berdua berencana memindahkan Yu ke sekolah mereka karena di sekolah tersebut mengumpulkan seseorang yang mempunyai kemampuan. Ternyata tidak hanya Yu yang mempunyai kemampuan istimewa, ada banyak di luar sana. Tapi kemampuan itu seperti penyakit yang hanya dimiliki oleh para remaja dan akan lenyap seiring berjalannya waktu. Contohnya seperti mereka berdua memiliki kemampuan teleport dan menghilang dari pandangan target. Yu akan menjadi anggota OSIS di sekolah tersebut dan akan memberi pelajaran pada mereka yang menyalahgunakan kemampuan istimewa mereka. Di malam hari, Yu tinggal bersama adiknya, Ayumi. Ternyata bukan hanya Yu saja yang pindah ke sekolah, melainkan dengan adiknya ke SMP dan SMA Akademi Hoshinomi. Dan mereka pun makan bersama, merayakan perpindahan sekolah tersebut. Ayumi selalu bermimpi bahwa ada satu anggota keluarga lagi di suatu tempat. Apakah itu hanya mimpi atau kenyataan? Keesokan harinya, Yu dengan adiknya diberi tempat tinggal dan memindahkan semua barangnya ke tempat tinggal yang baru dengan bantuan Tomori dan Takajo. Dimulailah Yu berangkat sekolah barunya. Diceritakan bahwa dahulu ada orang berkemampuan istimewa seperti mereka. Semuanya dijadikan kelinci percobaan para ilmuwan. Sekalinya ditangkap, saat itu juga hidupnya akan hancur. Salah satu orang yang pernah ditangkap adalah kakak dari Tomori. Itulah tujuan sekolah tersebut, untuk melindungi mereka yang berkemampuan istimewa. Sesuai janji awal, Yu akan menjadi anggota OSIS, memanfaatkan kemampuannya untuk misi. Misinya adalah menangkap mereka yang menyalahgunakan kemampuannya sebelum ditangkap oleh para ilmuwan dan mengancam mereka agar tidak memakai kemampuannya. Setelah pelajaran, mereka berkumpul di ruang OSIS untuk menjalankan misi. Tiba-tiba, ada seseorang datang dengan bahasa kuyup, hanya datang memberitahu tempat dan kemampuan seseorang yang harus mereka temui, yaitu di SMA Namba dengan kemampuan fotografi sukma. Mereka pun bergegas pergi ke sana. Di SMA Namba, mereka mengumpulkan informasi mencari seseorang yang memiliki kemampuan tersebut. Setelah berkeliling, Tomori menemukan seseorang yang mencurigakan dan menyuruh Yu merasuki tubuhnya untuk menggeledah isi tasnya. Mereka pun berhasil menemukan foto perempuan, lalu Tomori menanyakan siapa yang memotretnya. Dengan sedikit paksaan, dia pun memberitahu bahwa Udoh anak kelas 2E yang memotretnya. Ternyata Udoh adalah ketua klub panahan. Dia terpaksa melakukannya karena keluarganya ada yang sakit. Tomori hanya memberitahu untuk jangan menggunakan kemampuannya karena kemampuan itu akan hilang setelah melewati masa remaja atau malah ditangkap oleh para ilmuwan. Keesokan harinya, Yu penasaran dengan kakaknya Tomori, apa yang kakaknya lakukan setelah ditangkap oleh para ilmuwan. Mereka berdua pun berangkat ke rumah sakit. Diceritakan bahwa dahulu kakaknya adalah orang pertama yang memiliki kekuatan di keluarganya. Kejadian itu terjadi pada saat Tomori lulus ujian masuk SMP. Ternyata kakaknya adalah seorang musisi yang akan segera debut dari label besar. Tak terduga, ibunya mendaftarkan mereka berdua ke sekolah berastama. Kakaknya menolak. Jika begitu, mimpi kakak Tomori tidak bisa terwujud jika pindah ke sekolah. Tetapi ibunya memohon sambil bersujud pada mereka berdua. Sulit untuk menolak kalau sampai begitu.
Tomori merasa tempat itu seperti sekolah biasa, bahkan sampai langsung mendapatkan seorang teman. Tapi setelah belajar, Tomori dipaksa menjalani tes fisik dan sama sekali tidak pernah bertemu dengan kakaknya. Setiap kali mencari kakaknya, teman-temannya pasti langsung mengalihkan perhatiannya. Padahal selama itu, kakaknya sedang dijadikan kelinci percobaan. Kemampuan kakaknya adalah mengendalikan vibrasi udara di sekitarnya. Dia selalu menggunakan kemampuannya saat konser untuk mengubah variasi suara dari gitarnya. Disitulah para ilmuwan menemukan kakaknya. Setelah 1 tahun, Tomori baru bisa bertemu dengan kakaknya. Tapi kakaknya sudah berbeda dengan yang Tomori kenal. Alasan Tomori dimasukkan ke sekolah tersebut karena ada kemungkinan Tomori memiliki kemampuan spesial seperti kakaknya. Bahkan semua teman-temannya hanya teman palsu yang sudah disiapkan oleh para ilmuwan. Akhirnya Tomori memutuskan untuk kabur dari sekolah itu dan bertemu seseorang yang ia bisa percayai, yang membuat Tomori bisa ada di sekolah yang sekarang. Sampailah mereka di rumah sakit. Ketika mereka masuk ke kamar kakaknya sedang merusak kasur. Itulah efek dari percobaan para ilmuwan. Setelah suster datang, akhirnya kakaknya bisa tenang dan mengajaknya keluar melihat pemandangan. Keesokan harinya, mereka mendapatkan misi baru di sebuah gang sempit dengan kekuatan, pemanggilan roh, dan pengendali api. Satu orang dengan 2 kemampuan. Setelah mengecek tempat itu, Tomori mengetahui bahwa target mereka sedang dikejar orang. Ternyata orang yang dikejar mereka adalah seorang idol bernama Yusa Nishimori, biasa dipanggil Yusarin. Tiba-tiba, Tomori bertemu seseorang yang mencurigakan. Mereka bergegas dan menangkapnya. Dia hanya disuruh mencari Yusarin. Karena menangkapnya tidak dengan secara halus, mereka memanggil ambulan. Lalu ada seseorang memanggil mereka. Ternyata dia adalah temannya Yusarin. Dengan memberitahu bahwa mereka bertiga memiliki kemampuan yang sama, diantarkanlah mereka ke Yusarin. Setelah bertemu, ternyata benar Yusarin memiliki kemampuan bisa memanggil roh yang telah mati ke dalam tubuhnya. Dan roh itu adalah kakaknya, Misa, yang memiliki kemampuan mengendali api. Tapi Yusarin tidak mengetahui itu. Dia menganggap bahwa itu hanya tidur berjalan. Karena sedang dibicarakan, keluarlah Misa lalu membakar sekitarnya. Entah cuman pamer atau apa. Yusarin dikejar karena tidak sengaja membawa handphone ke rumahnya setelah syuting. Handphone itu milik produser terkenal salah satu stasiun TV dan tidak sengaja membaca SMS yang dikirim ke handphone itu. Di situ ada bukti kejahatan yang dimiliki produser itu. Andai kata handphone itu diberikan ke polisi, produser akan ditangkap, tetapi Yusarin akan ditendang dari dunia hiburan. Sepertinya Tomori mempunyai rencana untuk menyelesaikan masalah ini. Di malam hari, mereka berkumpul bertemu dengan produser tersebut. Dengan bantuan Tomori dan yang lain, Yusarin masih bisa selamat dari kejaran mereka. Setelah selesai semua, Tomori mengajak Yusarin pindah sekolah dan masuk dalam anggota OSIS. Di sekolah, semua dikagetkan dengan masuknya Yusarin ke sekolah mereka. Setelah jam sekolah, mereka berempat kumpul di ruang OSIS karena mendapatkan misi baru di sebuah sekolah dengan kekuatan telekinesis. Sepertinya Tomori sudah mencurigai seseorang. Ia menggunakan kemampuannya untuk memindahkan bola baseball supaya tidak terpukul. Mereka bergegas langsung menemuinya. Dia bernama Arifumi. Sama seperti orang-orang sebelumnya, harus dibuktikan dulu baru bisa percaya. Karena takut kekuatannya tetap dipakai saat pertandingan, Tomori mengajak bertanding baseball antar sekolah. Jika kalah, jangan gunakan kembali kekuatannya. Mereka pun setuju. Pertandingan akan dilakukan di sekolah Tomori. Pertandingan pun dimulai. Sulit untuk menambah skor karena Arifumi selalu menggunakan kemampuannya. Di tengah pertandingan, Tomori mulai berencana menggunakan kemampuan Yu yang bisa masuk ke tubuh seseorang. Akhirnya, tim Tomori menang dengan skor 2-1. Setelah pertandingan, Tomori mengingatkan kembali jangan gunakan kemampuannya lagi. Lalu Tomori memerintahkan Yu merasuki tubuhnya, entah untuk apa. Keesokan harinya di sekolah, Tomori dibawa oleh segerombolan perempuan. Di sana, Tomori hanya dipukuli dan Tomori hanya berdiam diri saja. Yu datang menanyakan keadaan, tapi Tomori hanya cuek saja. Lalu ada telepon bahwa ada misi baru. Mereka semua berkumpul di ruang OSIS. Ternyata seseorang yang bisa terbang di udara. Lokasinya berada di pegunungan. Lalu Tomori membawa berita bahwa ada seseorang yang bisa melayang di udara. Tomori mempunyai rencana dengan berkemah di daerah sana sampai ketemu. Akhirnya mereka ke supermarket untuk pembekalan mereka masing-masing. Dimulailah perkemahan di daerah pegunungan.
Setelah sudah sampai, mereka langsung memasang tenda sebelum senja dan membakar semua makanan yang mereka beli di supermarket. Tak terasa, malam pun tiba. Tomori sedang menyendiri mendengarkan lagu band yang bernama GN. Itu adalah band kesukaan kakaknya. Yu mencoba mendengarkan lagu tersebut. Sepertinya Yu menyukai lagu GN, lalu Tomori memberikan pemutar musik itu kepada Yu. Karena Tomori akan membeli barang yang baru. Tidak hanya sehari, mereka di sana berhari-hari sampai bertemu dengan seseorang yang berkemampuan. Tapi baru saja 3 hari, ada seseorang yang mendekati mereka yang sedang membakar jagung. Dengan percaya diri, Tomori menuduh orang itu memiliki kemampuan terbang di udara. Tapi dia hanya membela diri. Lalu Tomori mengatakan bahwa Tomori sudah merekam bukti-bukti kalau dia tinggal di sini. Pria itu mendekat dan tanpa sadar dia terjatuh ke sumur yang sudah ditutupi oleh Tomori. Karena sumur itu terlalu dalam, ia menggunakan kemampuannya keluar dari sumur itu lalu mengambil kamera yang dimiliki Tomori. Tidak bisa tinggal diam, dia merasuki tubuh pria itu yang sedang terbang jauh. Saat ingin terjatuh, untungnya Yu bisa mengendalikan kemampuan pria itu yang menjadi tidak terlalu parah luka yang dialaminya. Lalu Tomori mendekat dan menjelaskan semuanya soal kemampuan istimewa seseorang. Akhirnya semua bisa pulang ke rumah masing-masing. Di rumah Yu, saat mereka berdua makan bersama, Ayumi, adiknya Yu, tiba-tiba batuk. Lalu Yu memeriksa apakah dia sedang sakit atau tidak. Ternyata Ayumi mengalami demam dan memerintahkannya untuk tidur setelah makan malam. Keesokan harinya, demam Ayumi malah menaik yang membuat dia tidak bisa pergi ke sekolah. Semua berkumpul di ruang OSIS mendapatkan misi baru dengan kekuatan meruntuhkan, tetapi lokasinya berada di apartemen milik akademi mereka. Mungkin ini hanya kebetulan. Adiknya Yu sedang berada di sana karena demam. Mereka pun berniat menjenguk Ayumi dan memastikan apakah benar Ayumi memiliki kemampuan itu. Tetapi karena Ayumi sedang sakit, Takajo tidak diajak sana. Ganggu soalnya. Setelah pulang sekolah, semua berniat makan malam bersama di sana. Ketika sudah sampai, ternyata ada tamu yang sudah berada di dalam. Mereka adalah teman sekolahnya Ayumi. Salah satunya adalah Oikawa. Dia pernah menembak Ayumi, tetapi ditolak. Karena kakaknya sudah datang, mereka semua pergi pulang. Tetapi sepertinya ada teman Ayumi yang membencinya. Tiba-tiba Tomori masuk dengan Yusarin. Walau Yusarin menggunakan masker dan kacamata hitam, Ayumi mengetahui dia adalah Yusarin yang membuat Ayumi mimisan. Mereka pun mulai makan bersama. Setelah itu meniduri adiknya Ayumi. Di luar, Tomori memberi peringatan kepada Yu bahwa kemampuan meruntuhkan bisa menjadi bencana. Jadi, dia harus berhati-hati buat berjaga-jaga. Walau Ayumi demamnya turun, jangan diperbolehkan Ayumi sekolah terlebih dahulu. Tapi, keesokan harinya, Ayumi tidak mendengarkan perkataan kakaknya dan pergi ke sekolah. Tomori memanggil semua datang ke ruang OSIS, memberitahu bahwa Ayumi pergi ke sekolah. Tomori merasakan firasat yang tidak enak, lalu bergegas pergi menemui Ayumi. Ketika di sekolah Ayumi, Ayumi bertemu dengan Konishi. Ternyata, Konishi merasa cemburu karena Oikawa selalu memikirkan Ayumi, dan dia berniat akan membunuh Ayumi dan dikejarlah Ayumi. Ayumi menjadi panik, membuat dia tidak sengaja mengeluarkan kemampuannya sampai menghancurkan gedung sekolah, membuat dia terjatuh tertimpa reruntuhan. Tomori dengan yang lain telat datang untuk menyelamatkan Ayumi. Yu kehilangan kendali mencari keberadaan Ayumi sampai membuat dia terkena reruntuhan tersebut. Yu tersadar sedang berada di rumah sakit, lalu bertanya soal keadaan adiknya. Sangat disayangkan, adiknya tidak bisa diselamatkan. Karena kehilangan adiknya, Yu merasa kehilangan tujuan hidup. Dia hanya diam di rumah, tidak ingin keluar. Semua temannya ingin membuat Yu merasa baikan, tapi itu percuma. Kehilangan seseorang yang berharga tidak mudah untuk disembuhkan. Saat semua persediaan makan habis, Yu memilih pergi menjauh dari semuanya karena merasa tidak nyaman. Yu memilih tinggal di internet cafe yang lebih murah. Setelah beberapa hari tinggal di sana, Yu merasa bosan, ingin mencari udara segar. Sampailah di tempat permainan game yang membuat dia ketagihan. Keesokan harinya, game yang ia mainkan sedang dimainkan oleh orang lain. Tak kunjung selesai, Yu marah kepada mereka. Dibawalah Yu ke sebuah gang sempit, bertengkarlah mereka. Karena Yu memiliki kemampuan, dengan mudah Yu mengalahkan mereka. Yu terus mencari musuh dan mengalahkannya. Yu menemukan sebuah obat terlarang. Penasaran dengan rasanya, tiba-tiba Tomori datang menendang Yu dengan keras. Tomori memberitahu bahwa dia selalu berada di samping Yu. Dia merasa bertanggung jawab atas kehilangan Ayumi. Kenapa tidak langsung saja membawa Ayumi ke tempat yang aman? Lalu Tomori mengajak makan Yu, tapi hanya sesuap. Setelah makan sesuap, mereka berdua tidak perlu lagi saling mencampuri urusan masing-masing. Dibawalah Yu ke rumah keluarga
kata Kajo. Setelah menunggu lama, makanan pun sudah jadi. Ketika dimakan, rasanya seperti Ayumi yang sedang memasaknya, membuat Yu sedih mengingat kembali adiknya. Yu merasa hilang tujuan dan menanyakan apa yang harus dia lakukan. Tomori hanya memintanya kembali aktif di OSIS. Dengan tersenyum, Yu akan kembali ke OSIS. Itulah akhir dari alur anime Charlotte part pertama. Masih banyak misteri yang belum terungkap. Kalian bisa melanjutkan ke part yang kedua.